pernikahan batal dan berujung kericuhan karena mempelai wanita yang sudah menjanda 3 kali mengaku sebagai seorang gadis. Di sini kita akan menceritakan kisah yang sempat viral dari Lombok Tengah. Rodi, seorang pria asal Lombok Tengah yang bekerja di Jepang, mengenal seorang wanita yang bernama Nurdiana lewat media sosial Facebook. Nurdiana, seorang wanita asal Desa Bakan, Kecamatan Janabria, Kabupaten Lombok Tengah, mengaku sebagai seorang mahasiswa berusia 23 tahun, pandai mengaji dengan tajwid yang jelas. Awalnya dia berbohong ini kan, dia sebagai mahasiswa kan, dia habis semester 3 kan ceritanya, terus pintar mengaji, pintar tajwid. Kita sendiri yang ngelihat pakai mata langsung itu tertipu, apalagi si cowoknya ini yang dari jauh kan. Mendengar pengakuan palsu dari Nurdiana dan wajah cantik Nurdiana karena filter, Rodi pun merasa jatuh cinta dan berniat menjadikan Nurdiana sebagai kekasihnya. Singkat cerita, mereka pun menjalin hubungan pacaran ke arah serius. Selama beberapa bulan, mereka menjalin hubungan LDR. Rodi sering berkomunikasi dengan Nurdiana lewat telepon dan video call. Tapi selama ini Nurdiana selalu memakai filter, jadi terlihat sangat cantik. Karena merasa jatuh cinta dan memiliki komitmen untuk menjalin hubungannya lebih serius, Rodi setiap bulan mengirim uang ke Nurdiana dan membelikan barang-barang mewah termasuk iPhone 16 Pro. Setelah menjalin hubungan LDR selama beberapa bulan, akhirnya Rodi pun pulang ke Indonesia. Tidak menunggu lama, Rodi pun langsung menemui Nurdiana. Saat pertama kali bertemu, Rodi terasa sangat kaget karena wajah Nurdiana jauh berbeda dengan apa yang dia ketahui selama ini. Tapi karena sudah terlanjur cinta dan memiliki komitmen untuk serius, bagi Rodi itu bukanlah sebuah masalah yang serius. Rodi tetap melanjutkan hubungan ini. Rodi pun memperkenalkan Nurdiana kepada keluarganya. Keluarganya menyambut baik, tapi tersimpan kecurigaan. Keluarga Rodi menganggap bahwa wajah Nurdiana berbeda dengan apa yang Rodi perkenalkan lewat ponsel. Dan saat terjadi obrolan, ternyata Nurdiana mengatakan bahwa kartu keluarganya berbeda dengan kedua orang tuanya atau terpisah. Di situ menambah kecurigaan keluarga Rodi. Karena bagaimana bisa seorang gadis memiliki kakak sendiri yang berbeda dengan kedua orang tuanya. Tapi kecurigaan itu hanya sebatas prasangka yang tidak berkelanjutan. Akhirnya Rodi dan keluarga pun melamar Nurdiana. Dan saat proses lamaran, pihak dari keluarga Nurdiana meminta mahar yang sangat besar. Keluarga Rodi mencoba untuk menawarnya, tapi keluarga Nurdiana tidak mau. Setelah dilihat uang Rodi cukup, keluarga Rodi pun mengiyakan tawaran mahar dari keluarga Nurdiana. Dan mereka pun menetapkan tanggal pernikahan pada Senin 28 Juni 2025. Saat akad nikah akan dimulai, penghulu yang sudah berpengalaman dalam menikahkan sepasang kekasih, dia pun curiga, lalu menanyakan kepada ayah Nurdiana. Sekali jadi wali belum gue? Sekali. Anak kepiran nih kan? Anak pertama, berarti pertama kali dapat dan mudahan ya cepat. Padahal anaknya sudah pernah menikah 3 kali. Akhirnya akad pun dilanjutkan dan pernikahan dinyatakan sah. Padahal tidak sah karena terjadi kebohongan dari pihak mempelai wanita. Setelah acara akad nikah selesai, lanjut ke acara pesta. Saat acara pesta baru dimulai, ada seorang tetangga Nurdiana, seorang ibu-ibu yang mengatakan kepada pihak Rodi bahwa Nurdiana bukanlah gadis melainkan janda 3 kali. Pihak keluarga Rodi pun terkejut, tapi tidak serta-merta menerima informasi dari ibu tersebut. Mereka mencari tahu dan akhirnya benar, mereka mendapatkan sebuah kepastian bahwa Nurdiana sudah menjanda 3 kali. Rodi dan keluarganya yang merasa kecewa akhirnya marah dan terjadilah pertikaian antara keluarga Rodi dan keluarga Nurdiana. Rodi dan keluarga yang merasa kecewa akhirnya meninggalkan pesta pernikahan dalam kondisi marah dan sempat meneriaki keluarga Nurdiana sebagai penipu. Nurdiana yang merasa shock
Dia pun pingsan, padahal dia adalah penipu. Adik laki-laki Nurdiana yang merasa tidak terima mendorong ibu-ibu yang memberitahu kepada keluarga Rodi bahwa Nurdiana adalah janda 3 kali. Dan setelah itu, keluarga Nurdiana yang lain yang tidak mengetahui pengakuan Nurdiana terhadap keluarga Rodi, semua menyalahkan Nurdiana dan keluarganya atas ketidakjujurannya. Keluarga Rodi menuntut semua yang sudah diberikan dikembalikan, termasuk HP iPhone 16 Pro. Bukan karena mengungkit, tapi karena merasa dibohongi, dan itu sangat wajar. Kepala desa tempat Nurdiana tinggal pun memberi klarifikasi, dan dia merasa heran kenapa Nurdiana dan keluarganya tidak mengaku yang sejujurnya kepada Rodi. Ternyata Pak Kades pun juga merasa tertipu, karena saat proses pembuatan surat nikah, keluarga Nurdiana hanya menghubungi lewat telepon dan lewat kardus. Kades pun juga merasa kecewa kenapa kardusnya tidak memberitahu tentang status Nurdiana. Pak Kades pun tidak bertanda tangan di surat nikah itu karena yang menandatangani adalah sekretaris desanya. Walau begitu, Pak Kades tetap meminta ini diselesaikan secara damai kekeluargaan dan meminta keluarga Nurdiana mengembalikan apa yang sudah diberikan oleh keluarga Rodi. Singkat cerita, menurut kabar yang beredar, keluarga Nurdiana sudah mengembalikan HP 16 Pro Max dan uang senilai 25 juta. Tapi ada beberapa yang mengatakan sudah mengembalikan 70 juta. Untuk yang ini saya mohon maaf karena belum mendapatkan informasi yang valid, jadi ada kemungkinan kesalahan. Paman Rodi mengatakan sebenarnya status janda tidak apa jika itu jujur dari awal. Keluarga Rodi pasti menerima. Tapi karena dibohongi, keluarga Rodi merasa sangat-sangat kecewa. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa sesungguhnya kejujuran jauh-jauh lebih penting daripada janji-janji palsu dan pengakuan palsu. Ini adalah konten awal-awal saya, jadi saya mohon kritik dan sarannya lewat kolom komentar. Terima kasih.